Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat semua ya, mudah-mudahan. Oke, di video kali ini saya mau melanjutkan sharing. Jika di video sebelumnya saya bahas PTBA, bagaimana cara exit di saat exit maupun di hari penurunan harga setelah exit. Dan seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, di next video saya mau bahas satu emiten lagi yang berpotensi membagikan dividen dengan yield yang cukup besar ya, di atas 10% dalam beberapa hari ke depan. Dan emiten itu adalah PANS ya, PNS. Kode sahamnya PANS atau Panin Sekuritas ya, teman-teman ya. Panin Sekuritas. TPK. Nah, kira-kira berapa dividen yield yang bisa kita dapatkan jika membeli saham PANS atau PT Panin Sekuritas Tbk di hari ini? Ini video saya buat di hari Minggu malam ya, tanggal 25 bulan Juni 2023, teman-teman. Dan dengan harga penutupan saham untuk PANS tersebut di hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya profil dari PANS ini atau Panin Sekuritas. Nah, kita lihat langsung dari websitenya teman-teman. Panin Sekuritas menyediakan layanan atau produk diantaranya adalah trading saham, kemudian melayani juga IPO dari emiten ya yang akan melakukan IPO, kemudian menyediakan juga margin dalam tradingnya. Dalam tradingnya ada reguler online trading maupun syariah online trading ya, kemudian riset dan juga edukasi. Ini hal terkait dengan investasi ya di pasar modal. Dan Panin Sekuritas juga memiliki aplikasi trading online, tentunya namanya Panin Online System Trading ya, atau disingkat POST. Coba kita lihat seperti apa kira-kira. Nah, masuknya kategori reguler online trading ya dalam lini produk mereka. Atau disingkat POS POST ya. Kalau kode brokernya untuk sekuritas Panin Sekuritas itu kalau nggak salah GR ya teman-teman ya, kode brokernya. Dan kita lanjut ke kondisi EPS teman-teman, karena kalau menurut saya sendiri EPS sangat penting untuk melihat secara sepintas perusahaannya untung atau rugi ya, dan berapa besar keuntungannya. Karena saya sendiri secara pribadi sangat menghindari perusahaan yang merugi ya dalam kita trading maupun invest di saham ini teman-teman. Ya, kita lanjutkan profil perusahaan, shareholder-nya ya, atau pemegang sahamnya terbesar adalah PT Patrianusa Adamas ya. Kemudian yang nomor 2 adalah Bank Panin atau Bank Pan Indonesia. Dengan persentase untuk Bank Paninnya itu ada di 29%, kemudian Patrianusa Adamas 30%. Beda sedikit ya, kemudian sisanya publik sebesar 39, sekian persen. Juga pemilikan oleh beberapa direksi dan komisarisnya teman-teman untuk PANS ini ya. Harga saat ini di tanggal video ini saya buat adalah harga penutupan tanggal 23 Juni di hari Jumat ya. Harganya adalah Rp1.925 per lembar sahamnya untuk PANS ya. Dan di tanggal 23 kemarin hari Jumat sudah dilakukan RUPS. RUPS sudah dilakukan di Jumat siang hari ya. Belum ada rilis resmi atau pemberitaan mengenai berapa besaran dividen yang akan dibagikan oleh PANS dalam RUPS kali ini untuk tahun buku 2022. Namun dari informasi yang saya gali dari forum-forum tentang saham, dividennya adalah Rp250 teman-teman, 250 per lembar sahamnya ya. Nah, itu ya, 250. Jika kita dengan harga saham saat ini 1925, maka yieldnya adalah sebesar 12,98%. Kita lanjutkan.
Ya, 12,9% itu atau Rp250 dividen per lembar sahamnya setara dengan dividen payout ratio kurang lebih sebesar 72% ya. Nanti kita hitung teman-teman, 250 dibagi dengan IPS. IPS-nya 345 untuk tahun buku 2022. Nah, ketemu payout rasionya 72% ya. Cukup moderat atau cukup mendekati rata-rata dari pembagian dividen dengan DPR 72% ya, mirip-mirip dengan tahun buku 2021 sebesar 71% untuk payout rasionya dividen. Kemudian market cap-nya, untuk valuasinya 0,8 kali, masih tergolong di bawah 1, masih bukan saham yang mahal ya, masih cukup murah. Kemudian ROE-nya 8,32, cukup oke ya, sekitar 10% yang masih 8, untuk ROE-nya. Kemudian kita lihat pergerakan harganya teman-teman. Dalam 3 tahun terakhir seperti itu ya, saat ini mendekati di area tertingginya sebetulnya ya, mendekati area 2000 yang mana area 2000 ini untuk harga saham PANS ya termasuk harga tertingginya dalam 2-3 tahun terakhir teman-teman. Sempat di 2.200 di tahun 2018 sebelum akhirnya turun. Dan kalau saya lihat sih di 3 tahun terakhir itu angka pertengahannya, harga pertengahannya di 1.400 ya. Di 1.400 tuh cukup pertengahan. Nah, kita hitung ya untuk kira-kira harga tertingginya, kita pakai target harga misalkan 2060 ya. 2060 dikurangi harga saat ini, maka 135 dibagi dengan harga saat ini, potensi profitnya adalah 7% itu teman-teman, sekitar 7% jika nanti harganya pada saat kumdit atau mendekati kumdit mencapai di atas 2000, maka potensi profitnya ya sekitar 7%-an teman-teman. Lalu kemungkinan loss-nya berapa? Kalau saya melihat di sini ada support kuat di angka sekitar 1.700-an ya teman-teman ya. Support satunya, kemudian support jauhnya di sekitar 1.400-an. Nah, kita lihat kemungkinan terburuk dulu. Jika turun ke 1.400 ya, maka potensial loss-nya ada 27% minusnya ya. Namun itu sebetulnya sangat jauh kalau 1.400. Kemungkinan sih di kisaran 1.700-an ya kalau saya melihat ya. Jadi sekitar 1.900 ke 1.700 ya, sekitar mungkin antara 10 sampai 15%. Yang mana mirip-mirip sebetulnya dengan besaran dividen yield tadi ya, yang sebesar yield-nya 12% teman-teman. Dan untuk pergerakan harganya di minggu-minggu terakhir transaksi cukup meningkat ya. Untuk volume transaksi dari PANS ini kemungkinan karena mendekati RUPS dan investor mulai aware ya, investor maupun trader mulai aware dan mereka akan memanfaatkan momentum mengharapkan kenaikan harganya nanti pada saat mendekati kumdit dividennya. Untuk asing sendiri di seminggu terakhir tampaknya banyak yang jualan dan 1 bulan terakhir, namun di 1 hari terakhir di Jumat kemarin cukup berimbang ya antara pembelian dan penjualan oleh broker asing teman-teman. Next kita lihat pemberitaan di media online untuk PANS ini ada apa kira-kira ya, Panin Sekuritas. Berita yang cukup menarik menurut saya adalah adanya corporate action buyback saham nih oleh PANS ini ya. Buyback saham yang dilakukan di bulan Oktober sampai Desember. Ya, 3 Oktober sampai 30 Desember. Nanti kita lihat di grafiknya di bulan Oktober sampai Desember itu harga sahamnya bergerak di kisaran berapa ya, untuk kita melihat perkiraan harga beli atau harga buyback yang dilakukan oleh Panin Sekuritas ini teman-teman. Nah, terlihat ya dari Oktober sampai Desember pergerakannya di kisaran 1.600 sampai 1.900-an ya. Nah, itu buat ancer-ancer ya, buat perkiraan atau patokan kira-kira buyback sahamnya di angka antara 1.600 sampai 1.900-an ya. Nah, jadi di angka itu kemungkinan harganya akan ada tahanan yang kuat ya, atau support yang kuat di kisaran 1.600, 1.700 ya, karena memang perusahaan sendiri membeli sahamnya atau buyback di sekitaran angka itu teman-teman.
Oke, kita lihat sekarang dari segi fundamentalnya dari tahun 2017 ya, yang angka paling kanan, dan di angka 3 dari kiri 2022 ya, atau yang paling kiri itu juga 2022. Untuk cashnya 2022, 34,6, sorry, 18,9 miliar ya, agak menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Yang paling kiri itu annualized teman-teman, sorry ya saya salah. Yang paling kiri itu jika disetahunkan untuk tahun buku 2023. Net profitnya 2022 naik cukup signifikan ya, tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2017. Untuk 2022 net profitnya paling tinggi. Untuk PBV-nya di 0,8 itu merupakan ya sedikit di atas rata-rata PBV sebelumnya ya, antara 0,6 sampai 0,7. Untuk DER-nya ya, perbandingan utang dengan modal cukup sehat di kisaran 30%-an. Nah, kita lihat pergerakan harga saat ini di 1925, cukup di posisi harga yang tingginya untuk panen sekuritas ya. Sudah melewati moving average baik 5, 20 maupun 100, semuanya sudah tertembus. Sebetulnya harganya sudah cukup rawan teman-teman ya, dengan target harga sedikit di atas 2000 tadi, 2060 atau 2090. Nah, kisaran profit yang bisa ditargetkan dari harga saat ini adalah kisaran sekitar 7-8%. Kemudian kita coba lihat, nah di hari Jumat kemarin ya, cukup ada, sangat ada. Di hari Jumat kemarin tanggal 23, saat adanya RUPS itu volume transaksinya sangat besar ya, melonjak dari hari-hari sebelumnya, dan terlihat memang dari April sudah mulai ada peningkatan volume transaksi untuk PANS ini teman-teman. Kita lihat di harga terendahnya, jika harga terendah untuk tahun 2023 ini adalah di kisaran 1.700-an ya. Nah, harganya mantul ke atas di angka waktu di harga 1.700-an, dan saat ini ada di titik atas mendekati 2.000-an. Sementara untuk supportnya kita coba lihat di harga berapa selain 1.700 ya. Nah, kita lihat di sekitaran momentum pembagian dividen tahun lalu teman-teman, tahun 2022 ya, seperti apa pergerakan harganya. Nah, itu di kisaran 1.600 juga ya, sekitar bulan Juli. Coba kita cari harga di bulan Juli. Nah, terlihat ada volume yang meningkat juga teman-teman dari bulan Juni dan Juli ya, itu momen saat pengumuman dividen, saat RUPS, dan juga saat pembayaran dividennya ya. Nah, kita lihat harganya berapa. Nah, ini dia. Di tanggal sekitar tanggal, belasan Juli ya, tanggal 15 Juli itu harganya di kisaran 1.600 ya, kemudian turun di level terendahnya sekitar 1.400-an. Ini kemungkinan saat exit ya, 1.400-an. Jadi harganya turun dari 1.600 ke 1.400, turun 200 dibandingkan 1.600 ya, sekitar 12-15% teman-teman ya. Dan kemungkinan juga, untuk tahun ini di momen pembagian dividen nanti juga bukan tidak mungkin penurunan harganya saat exit juga sekitar belasan persen juga teman-teman ya. Maka dari itu kalau saya sih, kalau saya sendiri cenderung memanfaatkan momentum saja. Kalau teman-teman sudah punya barangnya, sudah beli sahamnya sebelum RUPS atau pas RUPS kemarin, bisa ditahan untuk menunggu kenaikan harga mendekati saat cum nanti ya. Ya, target di angka 2060, 2090 kita jual harganya dengan target keuntungan sekitar 7%. Saya kira cukup realistis ya, dengan atau teman-teman yang sudah hold sahamnya sejak jauh-jauh hari di harga kisaran 1.400 ya, di bawah 1.500, tentunya harga yang sangat aman. Kalau posisinya seperti itu, teman-teman bisa tetap hold
untuk mendapatkan dividennya, dan saat turun harganya nanti kemungkinan besar tidak akan sampai menyentuh ke angka 1.400 tadi ya teman-teman ya. Nah, itu saja untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.